Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sholat 1. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pengertian sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat merupakan rukun Islam yang sangat ditekankan dari para ulama karena setelah syahadat. Sholat secara bahasa atau pengertian secara etimologi berarti berdoa, sedangkan menurut terminologi atau syar'i berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu sholat merupakan ibadah yang pertama kali Allah wajibkan kepada seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang dewasa, muda, tua, itu wajib melakukan sholat. Perintah salat juga itu disampaikan dalam waktu Isra Mi'raj pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu disuruh untuk melakukan salat 55 kali dalam satu hari, tetapi mendapatkan keringanan dari Allah sehingga salat itu dapat dilakukan dalam waktu 5 kali dalam satu hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian salat adalah suatu ibadah atau ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam, dari baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa, tua ataupun muda, yang sudah balik atau memenuhi syarat-syarat sah sholat, yang dilakukan dan diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, lanjut setelah kita membahas tentang pengertian sholat fardu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu kan ada 5. Nah, sholat fardu itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang kita akan membahas tentang waktu-waktunya, yaitu yang pertama sholat zuhur. Sholat zuhur itu adalah sholat yang dimulai dari sejak tergelincirnya matahari atau dari tengah-tengah langit matahari, itu di tengah-tengah langit itu, dan itu berakhir apabila bayang-bayangan benda itu sudah sama dengan bendanya. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur. Nah, yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar itu adalah sholat yang dimulai dari bayangan benda yang sama tadi itu sampai terbenamnya matahari. Jadi kita diwajibkan untuk menunaikan sholat asar. Nah, yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib yaitu sholat yang pelaksanaannya itu dimulai dari terbenamnya matahari dan terhalang antara langit. Maghrib itu berakhir ketika warnanya itu sudah kemerah-merahan. Jadi itu tandanya maghrib itu sudah selesai. Jadi pada waktu itu kita juga diwajibkan untuk melakukan sholat maghrib. Sekarang yang keempat yaitu waktu sholat isya. Waktu pelaksanaan sholat isya yaitu dimulai dari sejak hilangnya warna langit yang kemerah-merahan tadi itu sampai terbit fajar gitu. Yang terakhir yaitu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Syarat dan rukun sholat. Syarat sholat adalah sesuatu ketentuan yang harus dipenuhi agar sholat menjadi sah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syarat sholat, maka sholat orang tersebut tidak diterima oleh Allah. Ataupun jika syarat itu tidak ada, walaupun sebagian, maka sholat itu juga tidak dihukumi sah. Adapun syarat sholat, yang pertama, beragama Islam, suci dari hadas dan nifas, berakal, balik. Balik di sini adalah cukup berumur 15 tahun, keluar mani, mimpi basah bagi laki-laki, mulai keluar darah haid bagi perempuan,
Selanjutnya telah sampai dakwah perintah Rasulullah kepadanya, melihat atau mendengar, jaga atau tidak tidur. Adapun syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar ataupun kecil, suci anggota tubuh, baik pakaian dan tempat yang digunakan untuk melakukan sholat, menutupi aurat. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya, mengetahui waktu masuk sholat, menghadap ke kiblat. Adapun rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilakukan saat menjalankan sholat. Terdapat 10 rukun sholat yang harus dipenuhi agar ibadah sholat diterima di sisi Allah. Adapun rukun-rukun sholat itu yang pertama, niat diiringi takbiratul ihram. Syarat niat antara lain, jika sholatnya fardu, maka wajib adanya khosoh atau kesengajaan, takyim atau ketentuan niat mengerjakan sholat fardu. Adapun jika sholatnya sunnah, yang ditentukan adalah waktunya dan sebabnya, maka juga wajib adanya khosoh dan tayin. Jika sholat itu sholat sunnah mutlak, maka wajib adanya khosoh saja. Selanjutnya, berdiri bagi yang mampu berdiri, membaca surat Al-Fatihah. Adapun syarat membaca surat Al-Fatihah yaitu tertib secara berurutan, mualat, menjaga tasdidnya, tidak boleh ada salah pengucapan huruf. Setidaknya bacaan dapat didengar oleh pembaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Jangan sampai di tengah-tengah membaca Al-Fatihah diselingi dengan dzikir. Selanjutnya, rukuk dengan tumakninah. Adapun syarat rukuk, yang pertama, kedua telapak tangan mendekati kedua lutut. Yang kedua, jangan sampai orang yang rukuk meninggikan kepalanya, leher, dan punggungnya, serta merendahkan pantat dan memajukan dadanya. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk tasahud awal, membaca tasahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam pertama, yang terakhir tertib. Sholat mempunyai beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan sehingga menambah pahala kita menjadi banyak. Antara lain sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat ketika berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, istiadzah atau memohon perlindungan dari godaan setan, membaca istiadzah dengan suara pelan, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya, mengeraskan bacaan pada sholat subuh, takbir tak kala turun dan bangkit, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, membaca tasbih 3 kali saat rukuk, membaca tasbih 3 kali saat sujud, membaca doa ketika duduk antara dua sujud, duduk iftiras, duduk tawaruk, duduk istirahat, bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari duduk, memberi salam yang kedua hendaknya menoleh ke sebelah kiri sampai pipi terlihat dari belakang. Ketika memberi salam hendaknya diniatkan pada yang ada di selah kanan dan kirinya. Sunnah muakkad. Di dalam sunnah-sunnah itu terdapat sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang lebih penting. Yang pertama, membaca tasyahud pertama. Yang kedua, qunut setelah i'tidal pada akhir sholat subuh, dan witir sejak malam tanggal 16 bulan Ramadan hingga akhir. Salat adalah salah satu rukun iman yang amat penting bagi
orang Islam. Salat menjadi amalan yang paling utama dan menjadi pertimbangan masuk surga atau tidaknya kelak di akhirat. Agar salat kita diterima, salah satu hal yang perlu diketahui adalah hal-hal yang dapat membatalkan salat. Adapun hal-hal yang membatalkan salat antara lain sengaja berbicara selayaknya untuk percakapan manusia, baik untuk kemaslahatan ataupun tidak. Melakukan gerakan yang banyak selain gerakan sholat. Hadas besar atau hadas kecil. Terkena najis yang tidak dimakfu. Terbukanya aurat dengan sengaja. Mengubah niat. Membelakangi kiblat. Makan dan minum. Tertawa terbahak-bahak. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Meninggalkan salah satu syarat sholat. Murtad. Baca Al-Fatihah diselingi dengan dzikir. Selanjutnya rukuk dengan tumakninah. Adapun syarat rukuk, yang pertama kedua telapak tangan mendekati kedua lutut. Yang kedua, jangan sampai orang yang rukuk meninggikan kepalanya, leher dan punggungnya serta merendahkan pantat dan memajukan dadanya. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk tasahud awal, membaca tasahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam pertama, yang terakhir tertib. Sholat mempunyai beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan sehingga menambah pahala kita menjadi banyak. Antara lain sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat ketika berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, istiadzah atau memohon perlindungan dari godaan setan, membaca istiadzah dengan suara pelan, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya, mengeraskan bacaan pada sholat subuh, takbir tak kala turun dan bangkit, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, membaca tasbih 3 kali saat rukuk, membaca tasbih 3 kali saat sujud, membaca doa ketika duduk antara dua sujud, duduk iftiras, duduk tawaruk, duduk istirahat, bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari duduk, memberi salam yang kedua, hendaknya menoleh ke sebelah kiri sampai pipi terlihat dari belakang. Ketika memberi salam, hendaknya diniatkan pada yang ada di selah kanan dan kirinya. Sunnah mu'akkad. Di dalam sunnah-sunnah itu terdapat sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang lebih penting. Yang pertama, membaca tasyahud pertama. Yang kedua, qunut setelah i'tidal pada akhir sholat subuh, dan witir sejak malam tanggal 16 bulan Ramadan hingga akhir. Salat adalah salah satu rukun iman yang amat penting bagi orang Islam. Salat menjadi amalan yang paling utama dan menjadi pertimbangan masuk surga atau tidaknya kelak di akhirat. Agar salat kita diterima, salah satu hal yang perlu diketahui adalah hal-hal yang dapat membatalkan salat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat antara lain sengaja berbicara selayaknya untuk percakapan manusia, baik untuk kemaslahatan ataupun tidak. Melakukan gerakan yang banyak selain gerakan sholat. Hadas besar atau hadas kecil. Terkena najis yang tidak dimakfu. Terbukanya aurat dengan sengaja. Mengubah niat. Membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa terbahak-bahak,
meninggalkan salah satu rukun sholat, meninggalkan salah satu syarat sholat murtad. Sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa akan gerakan sholat yang sedang dilakukan. Sebab-sebab dilakukannya sujud syahwi. 1. Ketinggalan tasyahud awal atau kunut. 2. Ketinggalan rokaat, ruku, maupun sujud karena lupa. 3. Karena syak atau ragu. 4. Apabila kurang rokaat dikarenakan lupa. Cara-cara melakukan sujud syahwi. Melakukan 2 kali sujud sebelum salam atau sesudah seseorang melakukan sholat. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqtahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran, penglihatan dengan kekuasaannya. Fikih Islam, Fathul Fikih Sunnah. Rukun sujud tilawah. Ada 4, yaitu niat takbiratul ikram sujud dan memberi salam setelah duduk. Syarat sujud tilawah. Segala sesuatu yang menjadikan syarat sahnya sholat, maka juga menjadi syarat sahnya sujud tilawah. Termasuk bersuci, menghadapkan kiblat, dan menutupkan aurat. Ayat-ayat sajadah. Akhir surat Al-A'raf, 2 ayat 15 surat Ar-Ra'd, 3 ayat 50 surat An-Nahl, dan ayat 109 surah Al-Isra. Ayat selanjutnya adalah akhir surat An-Najm dan surat Al-Insyiqaq. Keutamaan sujud tilawah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, apabila anak keturunan Adam membaca ayat sajadah, maka setan itu berlari menjauhi sambil menangis dan berkata, sungguh celakalah diriku. Maka manusia diperingatkan bersujud dan dia pun bersujud, tetapi aku menolak, akibatnya nerakalah bagiku.